Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menyambangi gedung Balai Kota DKI Jakarta. Keduanya dijadwalkan menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait persiapan pengamanan arus balik Lebaran 2021. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengungkapkan pihaknya bersama Pangdam Jaya dan Gubernur DKI Jakarta menggelar rapat persiapan pengamanan masyarakat yang akan kembali ke Jakarta. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan jajarannya untuk menyiapkan pengamanan arus balik Lebaran 2021. Secara khusus, ia meminta kebijakan PPKM Mikro di DKI Jakarta diperkuat. Dan untuk mengetahui hasil rakor persiapan pengamanan arus balik, kita langsung saja bergabung dengan rekan Felmi Lobela dan juru kamera Berki Marindo dari kawasan Balai Kota Jakarta. Iya, Felmi, nah ini bagaimana, apa saja yang dibahas dalam rapat koordinasi antara Kepolisian, TNI, dan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan persiapan pengamanan arus balik ini? Ya, terkait dengan persiapan pengamanan arus balik Idul Fitri tahun 2021 dipastikan tadi baru saja diadakan atau digelar rapat koordinasi baik dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama dengan Kapolda Metro Jaya dan juga Pangdam Jaya, di mana ini seputar terkait dengan antisipasi lonjakan arus balik Lebaran 2021. Nah, terkait dengan hal itu tadi memang meskipun rapat dilakukan secara tertutup, tapi atau pasca rapat tadi Anies Baswedan bersama dengan Kapolda Metro Jaya dan juga Pangdam Jaya ini sempat memberikan pernyataan kepada awak media atau pers terkait dengan hasil rapat. Dan tadi kami sampaikan terkait dengan hasil rapat ini sendiri bahwa dari Anies Baswedan sendiri mengatakan akan dilakukan 2 langkah pengetatan terkait dengan pemantauan penduduk yang atau masyarakat yang kemudian akan melakukan proses arus balik ke arah Jakarta setelah libur Lebaran atau perayaan Lebaran, yakni melakukan screening pintu masuk di Jakarta atau di Jabodetabek begitu. Artinya bahwa mereka yang kemudian dari luar Jabodetabek hendak masuk ke arah Jakarta akan dilakukan screening untuk kendaraan pribadi dan juga akan dilakukan secara acak juga untuk kendaraan umum, dan juga ini juga termasuk untuk kendaraan udara dan juga laut dan juga darat, dan akan dilakukan atau terkait dengan antigen begitu. Dan terkait dengan hal itu juga tujuan dari dilakukannya antigen bagi setiap mereka yang kemudian akan masuk ke arah Jakarta setelah libur Lebaran untuk mengantisipasi arus balik ini, tujuannya agar lebih diketahui terkait dengan gejala maupun ini juga menjadi antisipasi terkait dengan gejala COVID-19, di mana diketahui bahwa memang diprediksi akan terjadi lonjakan arus balik setelah libur Lebaran selama 2 hari. Kemudian juga selain dari antisipasi pintu masuk ke arah Jabodetabek ataupun Jakarta sendiri, langkah pengetatan kedua adanya harus ditingkatkan terkait dengan pengetatan dari PPKM di tingkat atau level mikro sendiri, di mana untuk di komunitas RT maupun RW ini akan ada koordinasi antara gugus tugas COVID-19 di setiap RT atau RW dalam level PPKM mikro. Baik itu koordinasi juga dari Babin Kamtipmas dan juga dari Babinsa untuk setiap warga yang masuk ke wilayah mereka, baik itu di RT maupun RW. Warga yang datang akan dipantau ataupun dicek kondisinya bahwa jikalau tanpa gejala dan juga sehat, ini akan tetap dilakukan atau diberikan tes antigen atau rapid antigen. Nantinya sebelum masuk dan sudah sampai di tempat tinggal tentunya, dan juga akan dikoordinasikan lebih lanjut terkait dengan hal itu kepada mereka yang menjadi gugus tugas ataupun Babinsa dan juga Babin Kamtipmas di wilayah mikro ataupun di RT maupun RW. Tadi juga memang selain dari Anies Baswedan yang memberikan pernyataan terkait hal itu, adapun memang antisipasi juga dilakukan oleh pihak dari kepolisian. Dalam hal ini disampaikan juga pernyataan kepada pihak media atau pers dari Kapolda Metro Jaya, yaitu Irjen Polisi Fadil Imran, terkait juga dengan catatan kendaraan yang kemudian jumlah kendaraan yang diprediksikan akan masuk ke wilayah Jakarta.
Dan juga memang dipastikan, diprediksi bahwa terkait dengan hal itu untuk meminimalisir penyebaran dari COVID-19 sendiri, dipastikan nantinya pihak kepolisian ini akan memastikan bahwa angka COVID tidak akan menyentuh angka 2.000, artinya ada sejumlah antisipasi yang dilakukan terkait dengan dua hal yang menjadi poin pengetatan dari wilayah Jakarta sendiri dengan melakukan tes antigen sebelum warga dari luar Jakarta masuk ke arah Jakarta di arus balik nantinya. Ando. Felmi, lalu terkait dengan prediksi arus balik libur Lebaran ini kapan ini akan terjadi? Dan terkait dengan apa yang sudah atau yang akan dilaksanakan untuk pengamanan mengantisipasi arus balik ini, apa yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan, Felmi? Ya, terkait dengan hal tersebut untuk prediksi puncak arus balik Lebaran 2021 dipastikan sejalan dengan pihak dari kepolisian, kemudian Pemprov dari pemerintah dalam hal ini Kemenhub sendiri beberapa waktu lalu juga memprediksikan terkait dengan puncak arus balik Lebaran 2021 akan diprediksikan terjadi dari tanggal 16 Mei sampai dengan 17 Mei atau selama 2 hari pasca Lebaran, artinya bahwa selama 2 hari ini 16 sampai 17 Mei dipastikan akan adanya penumpukan penumpang ataupun masyarakat yang akan melakukan kegiatan atau aktivitas balik ke arah Jakarta ataupun wilayah Jabodetabek dari luar Jabodetabek, baik itu dari kendaraan darat, udara maupun laut. Dan juga memang terkait dengan hal tersebut, beberapa waktu lalu pemerintah sendiri memang sudah melakukan sejumlah regulasi ataupun kebijakan termasuk juga dengan peniadaan mudik ataupun melarang masyarakat untuk melakukan mudik dan tetap merayakan Lebaran di wilayah Jakarta atau Jabodetabek saja. Ini artinya bahwa tujuannya untuk meminimalisir penyebaran maupun penularan dari COVID-19, sehingga dari pemerintah sendiri meminta masyarakat untuk maklum dan memohon maaf jika masyarakat di tahun ini tidak bisa merayakan Lebaran ataupun Idul Fitri seperti tahun-tahun sebelumnya dan dipastikan hanya bisa merayakannya secara virtual ataupun menyapa keluarga maupun sanak saudara mereka secara virtual, baik itu melalui telepon secara audio maupun secara virtual begitu. Oleh karena itu memang larangan mudik sendiri sudah dipastikan dilakukan sebelum puncak arus balik, artinya sebelum hari Lebaran kemarin sudah dilakukan sejumlah antisipasi seperti penyekatan di beberapa titik di sejumlah wilayah yang ada di Jabodetabek, sehingga nantinya memang 2 poin yang dikatakan Anies sebelumnya yang kami tadi katakan ini juga menjadi 2 poin penting yang juga merupakan langkah antisipasi untuk pengawasan dan juga antisipasi arus balik Lebaran yang akan terjadi pada diprediksikan puncaknya tanggal 16 hingga 17 Mei 2021. Demikian, Ando. Terima kasih Felmi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi rekan Felmi Lobele dan juru kamera Berki Marino melaporkan langsung dari kawasan Balai Kota Jakarta.